Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama aku Elisa di segmen mereview buku. Di video kali ini aku akan mereview sebuah buku yang berjudul Perempuan yang Mendahului Zaman, biografi Syekhah Rahmah El-Yunusiyah. Buku ini ditulis oleh seorang penulis dan juga wartawan yang bernama Khairul Jasmi. Buku ini kategori novel biografi. Jumlah halamannya 229 halaman. Diterbitkan oleh Republika Penerbit, dan yang aku pegang ini, yang aku beli itu cetakan pertama yang terbit di bulan November tahun 2020. Buku ini aku beli di Shopee, di official shopnya Republika. Harga aslinya 75.000, tapi karena aku dapat diskon jadinya 56.500. Novel biografi ini adalah fakta. Penulis melakukan riset dan mempelajari berbagai buku dan tulisan yang membahas tentang Rahmah El-Yunusiyah. Penulis mengatakan bahwa kurang lebih kayak film gitu. Jadi kan film yang menceritakan tentang seseorang dikemas dalam bentuk sebuah film, tapi itu merupakan fakta gitu, berdasarkan kisah nyata. Nah, kayak gitu juga dengan novel biografi. Jadi tentang kisah nyata atau biografi seseorang, tapi dikemas dalam bentuk novel. Menurut aku lebih enak membaca biografi dalam bentuk novel, jadi kayak bercerita gitu, nggak terlalu kaku gitu, dan kita lebih menikmati alur ceritanya. Aku sendiri senang banget pas tahu buku ini diterbitkan. Sebenarnya aku baru kenal dengan Rahmah El-Yunusiyah ini dari postingannya Republika. Jadi aku follow akun-akun penerbit di Instagram kayak Republika, Gramedia, Bentang Pustaka, Mizan, Gema Insani, dan lain sebagainya. Terus aku lihat postingannya Republika tentang Rahmah El-Yunusiyah ini, dan aku baru mengenal beliau dari postingan-postingan itu gitu, bahwa ada seorang wanita hebat yang berjasa besar dalam sejarah Indonesia, khususnya pendidikan, dan orangnya itu berpakaian syar'i gitu, muslimah yang menutup aurat dan menjalankan syariat Islam gitu. Dan aku tuh kayak menemukan seseorang yang aku cari-cari selama ini gitu, sebagai seorang role model. Memang di dalam Islam ada banyak sekali wanita-wanita yang pantas banget kita jadikan sebagai panutan dan idola, seperti misalnya 4 wanita pemimpin wanita di surga, misalnya kayak Maryam, Asia, Khadijah, Fatimah. Terus juga ada istri-istri Nabi yang lain, sahabiah yang lain. Tapi ketika menemukan orang Indonesia gitu, orang Indonesia, beliau memakai jilbab, menutup aurat sesuai syariat, dan beliau juga aktif gitu. Beliau berjasa besar, berkiprah besar, terutama di bidang pendidikan dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Itu membuat aku terpukau gitu dan terinspirasi dari tokoh Rahmah El-Yunusiyah ini. Dan menurut aku Rahmah El-Yunusiyah ini adalah Kartininya Minangkabau gitu, orang yang memperjuangkan pendidikan, memperjuangkan hak-hak perempuan gitu. Di zaman-zaman mereka hidup itu kan didominasi oleh laki-laki gitu, yang berhak mengenyam pendidikan laki-laki, terus perempuan itu masih kecil terus dipingit, kemudian dinikahkan di usia belasan, tidak berhak mengenyam pendidikan, dan juga semaunya laki-laki gitu. Perempuan hanya untuk melayani laki-laki, gitulah kira-kira. Mereka hidup di zaman yang seperti itu. Nah, siapa sih Rahmah El-Yunusiyah ini sehingga aku tadi menyebutnya sebagai seorang Kartini dari Minangkabau? Namanya adalah Rahmah El-Yunusiyah. Dia adalah seorang perempuan Minang yang lahir di Padang Panjang. Lahir di tahun 1900 dari keluarga yang agamis. Ayahnya seorang ulama, Syekh Muhammad Al-Qadi, dan Rahmah El-Yunusiyah dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang Islami dan dididik juga sesuai dengan adat Minangkabau. Nah, di zaman itu kan didominasi oleh laki-laki, di mana semuanya berdasarkan laki-laki. Jadi perempuan itu hidup hanya untuk menikah, kemudian melayani laki-laki, kurang lebih seperti itu. Perempuan tidak berhak mengenyam pendidikan, perempuan juga tidak boleh bersuara, dan semuanya hanya laki-laki gitu. Ketika anak-anak perempuan masih kecil, mereka hanya biasanya mengaji di surau. Setelah itu mereka akan dipingit, dan kemudian setelah menginjak usia belasan mereka akan dinikahkan. Bahkan kadang mereka dinikahkan dengan orang yang gak mereka kenal sama sekali. Dan di waktu itu tuh marak banget fenomena kawin cerai. Jadi gampang banget laki-laki itu menikah, bahkan walaupun dia sudah punya istri. Dia poligami di sini bukan karena agama ya, bukan melaksanakan sunat atau mencari pahala, tapi ya karena dia udah agak mapan, kemudian dia mau istri yang lebih muda lagi, bisa 2 atau 3 atau berapa gitu. Dan juga banyak terjadi perceraian, seperti misalnya salah seorang murid Rahmah El-Yunusiyah, nanti kan dia akan mendirikan sekolah khusus putri. Nah, muridnya ini namanya Niara, dia
bercerai dari suaminya ketika berusia 15 tahun. Penyebabnya sangat sederhana sebenarnya. Suaminya ini pulang dari nggak tahu dari kerja atau habis main judi karena dia nggak bisa membedakan karena saking seringnya suaminya ini main judi. Kemudian dia seperti biasa, dia menyiapkan kopi untuk suaminya. Dia melangkah dengan pelan dan sangat hati-hati demi menghargai suaminya. Nah, suaminya ini lagi duduk di tikar gitu. Jadi si Niara ini kesandung tikar, kemudian kopinya itu tumpah ke paha suaminya. Kemudian suaminya marah besar, nggak terima, padahal itu tadi kan nggak sengaja. Si Niara udah berusaha minta maaf berkali-kali, bahkan menangis, mengatakan itu tidak sengaja, menyesal dan lain sebagainya, tapi suaminya ini nggak mau mendengarkan. Kemudian suaminya ini memukuli si Niara sampai jungkir balik, sampai dia kemudian muntah darah dan pingsan, yang akhirnya berujung perceraian. Itu hanya salah satu contoh, banyak banget yang terjadi kayak gitu pada masa itu. Tapi beruntung Rahmah El Yunusiah memiliki support system yang bagus. Jadi dia memiliki orang tua yang sepenuhnya mendukung impiannya, dan dia juga mempunyai saudara-saudara, abang dan kakaknya yang membantu dia dalam melaksanakan impiannya. Karena prihatin dengan kondisi perempuan pada saat itu, Rahmah bertekad mendirikan sebuah sekolah khusus perempuan. Sebenarnya abangnya Zainuddin Labai sudah mendirikan sebuah sekolah yang bernama Sekolah Diniyah yang campur antara laki-laki dan perempuan. Tapi perempuannya dikit banget karena tadi kan perempuan masih kecil aja udah dipingit gitu, udah dipersiapkan untuk menjadi ibu rumah tangga. Dipingit, diajarin masak dan keterampilan perempuan lainnya. Dan perempuan yang sekolah di situ cukup sedikit, termasuk salah satunya Rahmah. Kemudian dia merasa tempat itu tidak cukup. Dia ingin mendirikan sebuah sekolah khusus perempuan di mana lebih intensif gitu. Kayak misalnya belajar fikih atau belajar yang lain biar lebih fokus dan lebih terarah gitulah. Dan dia ingin mengangkat derajat para perempuan, juga menyadarkan kepada para perempuan bahwa pendidikan itu sangat penting, walaupun nanti hanya menjadi ibu rumah tangga, biar menjadi ibu rumah tangga, biar menjadi istri yang berkualitas gitu. Karena kan di rumah tangga itu, kalaupun misalnya dia menikah, tidak hanya sekadar melayani suami atau memasak atau mencuci, tapi ada visi yang lebih besar dari itu. Salah satunya adalah mendidik generasi penerus bangsa. Kan ibu itu adalah Madrasatul Ula, sekolah pertama bagi anak-anak. Terus kalau ibunya nggak tahu apa-apa, gimana dia mau membimbing dan mendidik anaknya? Akhirnya dengan dukungan saudara-saudaranya dan juga ibunya, kemudian Rahmah dapat mendirikan sekolah yang dia impi-impikan, sekolah yang dikhususkan untuk perempuan pada tahun 1923, ketika Rahmah baru berusia 23 tahun. Bayangin dia 23 tahun, dia berambisi untuk mendirikan sebuah sekolah. Tapi tentu mendirikan sekolah ini nggak gampang. Banyak sekali tantangan yang Rahmah temui dari orang-orang sekitar. Ada memang yang suka, tapi lebih banyak lagi yang menentang, apalagi tokoh-tokoh adat gitu. Karena seperti yang aku jelasin, posisi perempuan pada saat itu ya menurut di bawah laki-laki gitu. Orang-orang juga mikirnya ngapain sekolah, emang bakalan bawa buku ke dapur, kayak gitulah pemikirannya pada masa itu. Kemudian dari berbagai tantangan, baik dari rakyat sekitar, dari tokoh adat, bahkan dari Belanda juga yang saat itu menjajah Indonesia, tapi Rahmah tetap teguh memperjuangkan sekolahnya. Sampai kemudian sekolahnya diporak-porandakan oleh gempa bumi pada 1926. Tapi Rahmah terus berusaha agar sekolahnya itu bisa berdiri seperti sedia kala, walaupun bangunannya kurang dari yang sebelumnya. Setelah mendirikan Diniyah Putri, Rahmah juga mendirikan sebuah sekolah yang namanya Sekolah Menyesal. Sekolah itu khusus untuk para orang tua yang belum pernah mengenyam pendidikan, nggak bisa baca dan nggak bisa nulis. Jadi dia mendirikan Sekolah Menyesal itu tidak terbatas usianya orang yang belajar di sana. Terus di buku ini juga dijelasin bahwa Diniyah Putri itu menjadi inspirasi bagi Al-Azhar Kairo Mesir untuk mendirikan Kulliyat Lil Banat atau Fakultas Khusus Perempuan setelah rektornya mengunjungi Diniyah Putri. Rahmah El Yunusiah selain aktif di bidang pendidikan, beliau juga pernah menjadi komandan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat ketika Indonesia baru merdeka waktu itu. Jadi pada waktu itu dibentuk TKR kan di daerah-daerah, terus di Padang Panjang nggak ada laki-laki yang mau jadi komandan TKR. Akhirnya Rahmah El Yunusiah dengan beraninya dia mengajukan diri untuk menjadi komandan, yang membuat lelaki di situ menjadi malu gitu, masa perempuan aja berani menjadi komandan. Terus Rahmah El Yunusiah dan murid-muridnya bisa dikatakan sebagai orang yang pertama kali mengibarkan bendera merah putih di Padang Panjang, di Sumatera Barat, bahkan di Sumatera, di Pulau Sumatera keseluruhan.
Padahal pada waktu itu sangat sulit sekali mendapatkan kain. Hanya untuk membuat bendera itu aja sulit banget, karena setelah pendudukan Jepang, rakyat Indonesia semakin merana. Walaupun penjajahan Belanda jauh lebih lama, 3,5 abad, tapi 3 tahunannya penjajahan Jepang itu lebih kejam. Seperti yang sering kita temui di buku-buku sejarah sejak SD gitu kan. Saking sengsaranya rakyat, bahkan sulit sekali untuk mendapatkan kain. Dan banyak sekali rakyat yang di zaman itu memakai baju yang terbuat dari goni atau karung. Dan setelah merdeka, Rahma kemudian menenun kain merah, kemudian kain putihnya itu aku lupa dapat dari mana, pokoknya tapi dijelasin di sini, hingga bisa membuat sebuah bendera. Jadi mereka menjahit sebuah bendera dan mereka kibarkan di halaman Diniah Putri. Nah, Rahma ini bukan cuma cerdas dan pemberani, terus aktif juga di dunia pendidikan, tapi dia juga menguasai keterampilan yang dikuasai oleh perempuan pada umumnya, seperti misalnya memasak, menjahit, menyulam, dan lain sebagainya. Jadi kayak perempuan ideal banget gitu kan, udah muslimah, memakai pakaian syar'i, terus juga cerdas, kritis, dan juga menguasai berbagai keterampilan perempuan. Tapi sayangnya Rahma emang sempat menikah ketika usianya kalau nggak salah 15 tahun. Dia menikah dengan salah seorang ulama, teman abangnya Zainuddin Labai, tapi hanya bertahan kurang lebih 6 tahun kalau nggak salah, dan dia tidak mempunyai anak. Mungkin karena satu dan lain hal, salah satunya perbedaan visi misi. Jadi suami itu aktif di politik, sedangkan Rahma di pendidikan. Kalau sebelumnya Rektor Al-Azhar yang mengunjungi Diniah Putri, sekolah yang didirikan oleh Rahma El-Yunusiyah, kemudian Rahma yang diundang ke Mesir, ke Al-Azhar, untuk kemudian diberi gelar Syekhah. Dan sekolahnya ini, Diniah Putri ini melahirkan murid-murid yang luar biasa, yang terkenal gitu kan, seperti misalnya Syamsi Dar Yahya, terus juga Rasuna Said kalau nggak salah muridnya juga, terus juga pernah mengajar juga di Diniah Putri. Dan salah satu muridnya yang paling terkenal adalah Nur Hayati Subakat, yaitu CEO-nya PT Paragon yang punya Wardah, Emina itu, dan lain sebagainya. Nah, yang dapat aku simpulkan dari sosok seorang Rahma El-Yunusiyah ini adalah dia itu seorang perempuan yang ideal. Beliau merupakan seorang sosok perempuan muslimah yang komitmen menjalankan syariat, terus juga berjuang di bidang pendidikan, memperjuangkan hak-hak perempuan, dan juga jiwa nasionalisme atau cinta tanah airnya itu sangat tinggi. Ada satu kutipan Rahma El-Yunusiyah yang aku suka banget di buku ini, ketika dia mengajar murid-muridnya, "Kita sedang dijajah Belanda dan tahukah kalian siapa pemimpinnya? Perempuan," katanya. "Kita di sini para perempuan justru mengurung diri dalam kebodohan." Aku merasa sayang banget sebenarnya nama Rahma El-Yunusiyah tidak aku temukan di buku-buku sejarah waktu aku belajar sejarah di SD, terus di pesantren yang setingkat SMP dan SMA. Padahal menurut aku beliau layak banget ditaruh di situ. Nama beliau layak banget ditaruh di situ untuk menjadi inspirasi bagi anak muda, khususnya perempuan. Karena beliau ya memang sangat inspiratif gitu. Sejak mudanya juga menunjukkan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan, kecintaannya terhadap buku, terus juga kepeduliannya terhadap bangsa, khususnya perempuan dan pendidikan perempuan. Jadi menurut aku bagus banget kalau misalnya ditaruh di buku-buku sejarah gitu. Kalau kita buka buku IPS, terus buku sejarahnya anak sekolah, buku aku, tapi aku nggak tahu ya kalau di buku yang lain, itu yang sering aku temuin nama tokoh-tokoh perempuan itu palingan R.A. Kartini, terus juga Cut Nyadin, Dewi Sartika, Fatmawati, Marta Kristina Tiahahu, Cut Mutia, Nyi Ageng Serang, dan lain sebagainya. Ya memang beliau-beliau itu memang berjasa besar, memang menjadi inspirasi bagi kita, tapi menurut aku Rahma ini juga sangat layak gitu kan, apalagi dia seorang muslimah yang berprinsip dan berkomitmen untuk menjalankan syariah Islam, terutama menutup aurat. Aku suka banget bukunya, walaupun memang kadang bahasanya ada yang agak susah difahami, tapi nggak susah-susah banget, enak dibacanya. Tapi ada mungkin beberapa kata atau bahasa yang kayak nyastra gitu, kayak sastra gitu, berasa kayak baca buku salah asuhan kayak gitu-gitu. Tapi ini tentu jauh lebih gampang dipahami. Dan ada juga sedikit bahasa daerahnya, tapi menurut aku itu nggak mengganggu karena aku sendiri suka belajar bahasa daerah. Aku suka belajar bahasa Minang walaupun aku bukan orang Minang. Dah, kayak gitu aja. Semoga bermanfaat dan
Aku rekomendasi banget buku ini dibaca, khususnya untuk perempuan, khususnya untuk muslimah. Setelah membaca ini aku yakin akan mendapatkan inspirasi dari seorang Rahmah El Yunusia. Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Jika kamu suka jangan lupa like, jika tidak suka silakan berikan kritik dan saran di kolom komentar. Jika dirasa bermanfaat, share ke seluruh media sosial yang kamu punya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.